Bayangkan diri Anda berada jauh di dalam perut piramida Mesir yang gelap dan berdebu, tempat di mana waktu seolah berhenti berputar ribuan tahun yang lalu. Di antara tumpukan harta karun emas dan sarkofagus megah, para arkeolog menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada permata. Mereka menemukan periuk tanah liat yang tertutup rapat, berisi cairan kental yang masih terlihat segar dan menggiurkan. Ini adalah awal dari sebuah misteri besar tentang zat yang menolak untuk tunduk pada hukum alam. Sebuah penemuan yang akan mengubah cara kita memandang makanan dan keabadian di dunia yang fana ini. Cairan itu adalah madu, dan yang paling mengejutkan adalah saat para ahli mencicipinya, rasanya masih semanis saat pertama kali disimpan 3.000 tahun yang lalu. Tidak ada jamur, tidak ada bau busuk, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan meskipun ribuan tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin sesuatu yang organik bisa bertahan begitu lama tanpa bantuan pengawet kimia modern atau teknologi pendingin? Ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan sebuah mahakarya biokimia yang sangat rumit. Madu adalah satu-satunya makanan di planet ini yang memiliki predikat abadi secara alami. Mari kita bandingkan dengan makanan lain yang kita kenal sehari-hari di meja makan kita. Susu akan basi dalam hitungan hari, roti akan berjamur dalam seminggu, dan bahkan daging yang diawetkan pun akhirnya akan hancur dimakan waktu. Hampir semua yang kita konsumsi adalah target empuk bagi bakteri dan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Namun, madu berdiri sendirian sebagai benteng yang tak tertembus oleh pembusukan. Muncul sebuah pertanyaan besar di benak kita. Kekuatan sihir apa yang dimiliki oleh lebah kecil hingga mampu menciptakan sesuatu yang begitu tahan lama? Konflik antara hukum alam dan ketahanan madu ini membawa kita pada sebuah pencarian ilmiah yang mendalam. Bayangkan jika semua makanan kita memiliki sifat yang sama. Kita tidak akan pernah mengenal kelaparan atau limbah makanan. Namun kenyataannya, hanya madu yang memiliki kunci rahasia ini. Para ilmuwan mulai membedah komposisi madu untuk memahami mengapa bakteri yang biasanya melahap segala sesuatu justru mati saat menyentuh cairan manis ini. Rahasia pertama terletak pada sesuatu yang sangat sederhana namun mematikan bagi mikroba, kadar air. Secara alami, madu adalah zat yang sangat rendah kadar airnya, hanya sekitar 17 hingga 18% saja. Lebah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengepakkan sayap mereka di atas nektar untuk menguapkan air hingga cairan itu menjadi sangat pekat. Dalam kondisi yang sangat kering ini, hukum osmosis berlaku dengan sangat kejam terhadap bakteri. Cairan di dalam sel bakteri akan tersedot keluar oleh madu yang haus air, menyebabkan bakteri tersebut mengerut dan mati seketika. Ini adalah mekanisme pertahanan pertama yang membuat madu menjadi lingkungan yang mustahil untuk ditinggali kuman. Namun, rendahnya kadar air hanyalah setengah dari cerita luar biasa ini. Rahasia kedua adalah tingkat keasaman madu yang sangat tinggi, dengan pH antara 3 hingga 4,5. Sebagian besar bakteri pembusuk membutuhkan lingkungan yang netral atau basa untuk berkembang biak. Namun madu adalah lingkungan asam yang keras. Keasaman ini berasal dari asam glukonat yang dihasilkan selama proses pengolahan nektar oleh lebah. Bayangkan, madu sebagai kolam asam manis yang meskipun terlihat tenang, sebenarnya adalah medan perang yang mematikan bagi segala bentuk kontaminasi biologis. Dan inilah senjata rahasia terakhir yang benar-benar mengunci status keabadian madu, hidrogen peroksida. Saat lebah memuntahkan nektar ke dalam sarang, mereka menambahkan enzim yang disebut glukosa oksidase. Enzim ini memecah gula dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan. Ya, zat yang sama yang Anda gunakan untuk membersihkan luka di kulit Anda ada di dalam setiap tetes madu. Zat kimia alami ini berfungsi sebagai desinfektan yang sangat kuat, memastikan bahwa tidak ada lamua atau mikroba jahat yang bisa tumbuh di dalam tempat penyimpanan makanan para lebah. Kombinasi antara kekeringan yang ekstrim, keasaman yang tinggi, dan kehadiran hidrogen peroksida menciptakan badai sempurna untuk pengawetan. Inilah alasan mengapa madu murni yang disimpan dalam wadah tertutup rapat tidak akan pernah kedaluarsa. Meskipun ia mungkin mengkristal dan menjadi keras seiring berjalannya waktu, itu hanyalah perubahan fisik, bukan tanda kerusakan. Cukup rendam botol madu Anda dalam air hangat, dan ia akan kembali cair, siap dinikmati sama seperti saat lebah pertama kali menyegelnya di dalam sarang ribuan tahun yang lalu. Madu bukan sekedar pemanis alami.
Ia adalah bukti keajaiban arsitektur alam dan kerja keras makhluk kecil yang sering kita abaikan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa alam seringkali menyediakan solusi yang paling sempurna tanpa perlu campur tangan teknologi manusia yang rumit. Keajaiban dalam botol ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap tetes yang dihasilkan oleh lebah, karena setiap tetesnya mengandung sejarah panjang dan ketahanan yang melampaui usia peradaban manusia itu sendiri. Gunakanlah madu dengan bijak, karena Anda sedang mengonsumsi sesuatu yang abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan kita menelusuri rahasia keabadian madu hari ini. Jika Anda menyukai fakta unik dan cerita menarik seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga tahu betapa luar biasanya isi dapur kita sendiri. Berikan komentar di bawah jika Anda pernah menemukan madu yang sudah sangat tua. Sampai jumpa di petualangan fakta berikutnya, tetaplah penasaran dan teruslah belajar dari alam.